Bagi saya, apa yang telah dilakukan oleh Komnas itu sudah sangat transparan. Pertama, dia muncul sebagai tokoh yang memang memobilisasi pendanaan. Berbeda dengan mungkin ada banyak lembaga di Indonesia yang dalam tanda kutip tidak jelas ini tokohnya siapa, hanya muncul nama lembaganya. Nah, wah ini kan muncul, dia yang bertanggung jawab atas memobilisasi pendanaan donasi kemanusiaan untuk Palestina. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat selalu, tetap semangat, tetap menjadi inspirator media. Kembali lagi bersama saya Joko Nilat di channel Kadibo Institute. Jangan lupa yang berusia silahkan like, komen, dan subscribe. Nah, kawan-kawan semuanya, hari ini saya mendatangkan salah satu tokoh muda ya, aktivis muda Jawa Barat, Bung Ilham Fauzi ya, Bung Ilham Fauzi. Yang notabene beliau adalah salah satu aktivis yang konsen di berbagai isu kepemudaan dan juga isu kebangsaan dan juga isu keislaman tentunya. Karena memang basic beliau ini aktivis mahasiswa muda Islam, begitu. Bang Ilham ya. Alhamdulillah. Gimana nih aktivitas sekarang? Aktivitas sekarang sedang ngurusi usaha UMKM ya, kita tekstil khususnya di konveksi. Selain daripada itu, aktivitas di Jakarta menjadi salah satu fungsionaris pengurus besar himpunan mahasiswa Islam. Berarti ada dua garapan ya, selain beraktivis juga berwirausaha ya. Betul. Karena itu kan menjadi salah satu mungkin poin kelemahan aktivis dalam mengakselerasikan dirinya dan mengabdikan dirinya kepada umat dan bangsa. Nah, tapi dia lupa bahwa persoalan pribadi khususnya membangun ekonomi juga menjadi faktor penting dalam berjuang ya. Apa ya? Boleh izin dulu ke netizen. Oh siap. Nah, hari ini yang sedang ramai ada perbincangan ini soal donasi Palestina ya. Jadi ini di medsos ini ya, banyak yang memperbincangkan soal fitnah donasi Indonesia untuk Palestina. Nah, bagaimana sih kaca pandang Bang Ilham ini selaku aktivis muda Jawa Barat? Ya, isu donasi Palestina hari ini sebenarnya kita harus melihat dalam sisi kacamata kemanusiaan. Ya. Analisanya yang pertama adalah disadari atau tidak dan menjadi sebuah fakta bahwa Indonesia adalah mayoritas warga negaranya Muslim. Ya. Meskipun Indonesia bukan negara agama Islam, tapi secara faktual, ideologis dan teoritis bahwa Indonesia secara mayoriti adalah berwarga negara dan beragama Islam. Nah, yang kedua, persoalan kemanusiaan ini tentunya sesama Muslim, jangankan sesama Muslim, dengan kelompok yang berbeda agama pun ketika isu kemanusiaan ini muncul, maka kita harus saling membantu. Nah, gitu. Terutama hari ini melihat dinamika konflik yang terjadi di Palestina, khususnya pertempuran ataupun peperangan antara Israel dan Palestina ini kan banyak juga banyak juga korban yang berjatuhan, terutama di warga-warga sipil. Mau nggak mau, Islam sebagai satu pandangan dari mayoritas sebagai negara Muslim, ditambah lagi ini adalah misi kemanusiaan yang seyogianya juga meskipun berbeda agama tetapi harus membantu. Dua faktor inilah yang kemudian menyebabkan di Indonesia ini bisa disebut banyak kelompok yang kemudian melakukan atau memobilisasi donasi kemanusiaan untuk Palestina. Gitu. Dan ini yang menarik ya, ternyata respon Indonesia dalam tanda kutip masyarakat terhadap Palestina ini sangat luar biasa besar ya.
sampai itu kan ada salah satu tokoh yang memang menginisiasi ya, sampai dengan durasi yang singkat ini mengumpulkan dana yang sangat fantastis ya, sampai 30 yang lebih kan itu. Dan ini menjadi perbincangan yang hangat ya, karena memang ya terlahir kontradiktif lah. Tapi yang menjadi pertanyaan saya nih untuk Bang Ilham, kenapa sih harus buah? Ya dipertanyakan lah terkait memang donasi kemanusiaan untuk Palestina itu. Pertama, Puah ini adalah salah satu tokoh muda yang memang konsentrasinya di wilayah keislaman, atau kita sebut seringkali disebut sebagai ustadz muda. Nah, kenapa kemudian ke UA? Pertama jelas UA melakukan mobilisasi donasi kemanusiaan untuk Palestina. Yang kedua faktornya adalah UA ini adalah tokoh muda yang hari ini mau diakui atau tidak jumlahnya sedang melejit, gitu kan, lewat pendekatan kajian keislaman. Nah, dua faktor inilah yang kemudian menyebabkan UA ini sedang trending topic, gitu. Baik kelompok yang pro terhadap UA maupun kelompok yang kontra terhadap UA. Nah, propnya juga kan berbagai macam pandangan, bisa atas dasar analisis dia sebagai tokoh muda Islam, yang kedua bisa dari atas dasar dia adalah salah satu tokoh yang memobilisasi donasi kemanusiaan ketika melihat konflik Israel Palestina. Dan saya rasa yang pro juga bukan hanya dari kelompok Muslim, gitu. Kalau melihat kacamata kemanusiaan dari kelompok non Muslim pun, saya rasa juga banyak yang pro dengan apa yang dilakukan oleh UA. Nah, persoalannya yang kontra juga sama memunculkan mobilisasi isu-isu yang dalam tanda kutip trennya negatif, bahkan cenderung ad hominem, dalam bahasa falsafah ini ad hominem, yaitu argumentasi yang diarahkan itu terkesan subjektif dan negatif, gitu. Nah, terus kira-kira yang menjadi motivasi kelompok-kelompok yang memang itu lebih tendensi menyerang, bolehlah saya katakan menyerang gitu. Kenapa sih? Kan bukan hanya uang kan ini yang menggalang dana, baik itu secara personality ataupun kelembagaan. Kita lihat marak juga itu kalau misalkan lihat email itu ada yang pengalaman dari lampu merah misalkan, ada yang via online kan gitu. Terus motivasi menurut Bang Ilham itu kenapa menyerang apa menjadi motivasi dasar? Kalau motivasi sebenarnya saya tentunya kurang tahu betul, karena pertama saya harus bertemu dulu dengan kelompok yang kemudian tadi ini kontra dengan apa sih motivasi sebenarnya dalam melakukan mobilisasi black campaign dan yang kurang baik terhadap subjek tadi Hidayat ini ya. Nah, kalau kita boleh berasumsi bahwa ada beberapa hal yang kemudian menyebabkan uang ini di black campaign kan. Yang pertama bisa jadi karena faktor kategorisasi politik, bisa disebut bahasanya belum move on dengan momentum politik pertarungan khususnya yang telah usai. Bisa jadi di faktor Pilkada DKI di tahun 2017, terus juga Pilpres 2019, terus juga ada momentum 212. Nah, ini kan notabene secara subjektif UAH ada di momentum itu. Ya, berarti dalam kaca pandang Bang Ilham ini jadi kritikan ataupun serangan ini lebih terlihat subjektif ya? Ya, lebih terlihat justru menyerang personality, gitu. Karena apa? Karena apa yang diargumentasikan, apa yang diopinikan itu kan kalau kita berbicara era revolusi industri 4.0, harusnya kita menggunakan katakan data, fakta yang jelas, tidak asal beropini. Nah,
Seyogianya apa yang diopinikan seperti transparansi publik. Bagi saya, apa yang telah dilakukan oleh Komnas itu sudah sangat transparan. Pertama, dia muncul sebagai tokoh yang memang memobilisasi pendanaan. Berbeda dengan mungkin ada banyak lembaga di Indonesia yang dalam tanda kutip tidak jelas ini tokohnya siapa, hanya muncul nama lembaganya. Nah, wah ini kan muncul, dia yang bertanggung jawab atas memobilisasi pendanaan donasi kemanusiaan untuk Palestina. Tapi kan fantastis juga ya, dalam durasi waktu berapa hari itu, 6 hari ya, 1 minggu lah kurang lebih, itu 1 minggu ternyata bisa menghasilkan dana yang sangat puluhan miliar kan gitu. Ya artinya trust publik terhadap sosok Uwah, karena mau tidak mau kan gitu, sosok Uwah lah yang memang dikedepankan dalam penggalangan dana untuk Palestina. Ya tadi kalau misalkan boleh saya katakan banyak asumsi-asumsi liar yang sehingga memang terjadilah serangan-serangan yang memang lebih ke arah subjektif ataupun personal. Nah, dalam kaca pandang Bang Ilham, idealnya seperti apa? Kalau misalkan memang kita ya tadi memberi masukan, saran, opini ataupun memang ya menyerang sekalipun kan gitu. Ya, kita harus punya dasar pemikiran yang objektif berdasarkan pendekatan data dan fakta. Karena apa? Karena kritik yang dilakukan khususnya di ruang publik biar arahnya tidak subjektif atau terkesan personality, ya dua itu harus menjadi tolak ukur data dan fakta. Sedangkan faktualnya hari ini apa yang dikritisi dan diopinikan terhadap Uwah ini justru berbanding lurus dengan fakta yang terjadi, seperti misalkan transparansi publik yang tadi saya sebutkan. Terus yang kedua perihal penganggaran, ada yang mengopinikan uang ini dapat puluhan miliar tapi hanya belasan miliar yang didistribusikan, padahal kan apa yang dilakukan oleh uang ini bertermin yang dia distribusikan berkala dengan lembaga yang berbeda pula. Itu tidak platform gerakan pendistribusiannya tidak satu lembaga gitu. Nah, harusnya orang yang kemudian atau kelompok-kelompok kemudian yang mau mengkritik Uwah ya harus lihat dulu secara komprehensif gitu. Data dan faktanya juga harus kuat biar apa yang dia dilontarkan di publik itu tidak kesannya menyerang personality gitu. Karena memang ini kan yang menjadi soal itu ya ada kritikan serang menyerang ini kan di publik. Dan hari ini ya medsos ini kan pengaruhnya luar biasa ya. Betul. Luar biasa masif, luar biasa menyentuh hampir semua orang tanpa terkecuali. Karena hari ini hampir semua orang ini punya gadget dan punya HP. Bahkan satu orang bisa punya 2, 3 gitu. Ya artinya kritik-kritik ataupun hal-hal apapun yang memang sifatnya publik ini berpotensi memang menyebar yang sangat luas. Makanya dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu, kalau boleh saya katakan buzzer ya, untuk mengedukasi ataupun mempengaruhi ya. Kalau misalkan yang negatif ini kan bukan mengedukasi, mempengaruhi kan. Kalau yang bagus baru kan mengedukasi. Jadi menurut pandangan anak, kalau misalkan Uwah ini sudah sesuai dengan prosedur ataupun norma-norma yang memang itu secara umum berlaku ya? Saya secara pandangan pribadi saya, apa yang dilakukan oleh Uwah sudah sangat prosedural ya, dan proses-proses normatifnya juga dia lakukan. Dengan pendekatan indikator apa nih? Anda bisa mengatakan? Yang pertama, dia juga bekerja sama dengan lembaga internasional, terus juga MUI, secara lembaga bagian dari lembaga negara kan gitu. Majelis Ulama Indonesia itu kan mau nggak mau juga Majelis Ulama Indonesia ini kan menjadi bagian dari dilibatkan lah gitu. Nah, dilibatkan di dalam proses pendistribusian. Pertama itu, terus yang kedua dia juga mempublikasikan nominal yang didistribusikan. Berarti secara transparansi ya sudah dilakukan sebenarnya. Nah, disoalkan tadi parsialnya, kenapa uang ini diserang seolah-olah dia tidak transparansi publik. Kan ini yang kemudian memunculkan
stimulan terhadap kelompok yang pro bahwa uang ini diserap lewat pendekatan ekonomi gitu, yang kesannya menyerang argumentasinya terhadap subjek, bukan melihat sisi objektivitas yang telah dilakukan oleh uang, tahapan-tahapannya, seluruhnya, terus merangkul lembaga-lembaga lain baik skala internasional maupun nasional. Nah, itu yang menjadi dasar bahwa saya berpandangan bahwa ini sudah benar apa yang dilakukan oleh beliau. Sementara lembaga yang lain tidak semasif ini ya, ditanyakan dan juga dikritikkan gitu. Nah, seyogianya dan seharusnya ketika pemerintah kan pernah mengopinikan bahwa banyak lembaga yang kemudian melakukan mobilisasi pendanaan khususnya donasi kemanusiaan untuk Palestina, ini transparansi publiknya dipertanyakan. Justru harusnya tidak ke kuah arahnya, tapi harusnya itu diarahkan kepada lembaga-lembaga yang platform gerakannya tidak jelas lembaganya, terus tidak ada tokohnya. Nah, paling tidak ada kelompok pembandingnya gitu. Seyogianya kan seharusnya begitu gitu. Kalaupun mau berbicara transparansi publik perihal donasi kemanusiaan Palestina ini, harusnya dipertanyakan kepada lembaga-lembaga lain yang tidak jelas. Sampai hari ini juga distribusinya mungkin banyak juga lembaga, kalau saya lihat, yang melakukan donasi kemanusiaan ini tidak jelas apakah sudah didistribusikan atau belum. Sedangkan ya kita lihat analisa pembandingan dengan apa yang dilakukan oleh Bu. Dan kita juga nggak tahu juga nih berapa kelompok, berapa orang itu yang melakukan penggalangan dana, dan itu tidak ada yang punya data pasti kan. Sehingga memang ini harus saya satu pandangan sehingga ini harus menjadi kritikan objektif tentunya, bukan hanya ke personality. Kira-kira saran untuk teman-teman generasi muda ketika melakukan hal ataupun mengopinikan sesuatu di publik, apa sih menjadi saran? Ya begini, nggak mau kita hari ini masuk kepada era revolusi industri 4.0, bahkan sudah mau bergeser ke society 5.0. Nah, ini kan pendekatannya adalah digital, khususnya di bidang teknologi. Nah, apa yang kemudian harus kita lakukan itu? Digitalisasi ini bisa bersifat positif ketika kita melakukan pendekatan-pendekatan, gerakan-gerakan yang prinsipnya objektivitas, khususnya di ruang publik dan diopinikan secara masif. Tapi ada juga efek negatif. Buzzer juga ada sisi positif dan negatif. Sisi positifnya ketika apa yang kemudian dilontarkan di publik itu berdasarkan data dan fakta. Karena jangan sampai kedua hal ini tidak berbanding lurus dengan opini yang dilemparkan. Itulah yang kemudian seringkali kita sebut hoax. Gitu. Suatu hal yang bohong dan masif dilakukan ke bawah. Nah, sedangkan yang masyarakat kita ini kan beragam. Nah, masyarakat kita ini beragam yang juga ada faktor-faktor lain yang menyebabkan pola pikirnya berbeda-beda. Literasi digitalnya juga berbeda-beda. Nah, sarannya juga untuk kaum muda, mau milenial maupun mau generasi Z, ya tadi ketika melihat opini-opini yang berkembang di publik, khususnya di media-media sosial, kita harus cari dulu objektivitasnya lewat pendekatan data dan fakta, sehingga kita bisa menyimpulkan apakah ini serangan personality yang bersifat mungkin politis atau ada mungkin dalam tanda kutip masalah pribadi di balik itu, kita kan tidak tahu. Nah, supaya kita juga berada di pihak yang punya standar ideal dalam mengamati dan menyikapi persoalan yang terjadi gitu. Jadi nuansa-nuansa akademiknya itu dikedepankan akademik dan saintifiknya. Oke Bang Ilham, karena memang ini hanya diskusi ringan ya, bisa jadi nanti kita akan ada diskusi-diskusi yang lain, baik itu dengan tema yang sama ataupun tema yang lain. Yang mudah-mudahan
apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, dan juga polemik-polemik persoalan kebangsaan, persoalan keislaman, persoalan kemanusiaan yang ini hadir, kita bisa bersikap objektif dan juga bisa terselesaikan sesuai dengan koridor-koridor yang sudah ada. Oke, saya Joko Hidayat. Terima kasih banyak Bung Ilham atas diskusi kecilnya ya, diskusi ringannya. Mohon maaf kurang dan lebihnya, dan apabila ada ketergelinciran lisan, saya Joko Hidayat, Anda Ilham Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.